Halo semua, welcome to our YouTube channel City Hunter. Di sini kita akan membahas info seputar travel, hotel, kuliner, dan tips-tips sama perjalanan. Ikutin terus perjalanan kita di YouTube channel City Hunter dan juga di Instagram dan TikTok kita ya. Halo semua, welcome back to City Hunter. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu karena City Hunter mau ajak kalian semua ngunjungin salah satu theme park namanya Genting Skyworlds. Kita datang pagi-pagi banget dan ternyata masih ditutup ya gerbangnya. Sambil nunggu buat kalian yang cari breakfast bisa makan dulu nih di Medan Selera Food Court. Nah, di sini banyak pilihan makanan tradisional dan tempatnya nyaman juga. Atau bisa juga beli camilan di Family Mart. Ini Family Mart tertinggi loh, keren ya, sampai ditulis gede-gede di dindingnya teman-teman. Nah, tadi kita ada tanya ke security di situ, katanya pintu masuk yang ini tuh ditutup. Jadi kita harus ke main entrance-nya yang ada di luar. Nah, sebelumnya kita mau isi kartu dulu karena katanya di dalam theme park itu semua udah cashless. Jadi kita jaga-jaga aja isi kartunya, siapa tahu butuh buat bayar-bayar. Sekarang kita jalan ke main entrance theme parknya ya. Jadi karena kita udah di dalam Sky Avenue Mall, jadi kita jalan lewat dalam mallnya aja ya teman-teman. Tiket theme parknya ini sebelumnya udah kita beli secara online lewat official website mereka. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa lihat alamat websitenya di deskripsi ya. Nah, karena kita datang ke sini waktu masih soft opening, jadi kita dapat harga diskon teman-teman. Harganya untuk one day tiket itu di Rp151 per orang, which is sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Di websitenya mereka banyak kasih pilihan tiket lain juga, ada yang family package, 2 days ticket, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal cek aja ke website mereka dan pilih yang paling cocok buat kalian ya. Yeay, udah sampai di pintu gerbangnya nih teman-teman. Jam bukanya dari jam 11 siang sampai jam 6 sore ya. Ini aja kita cuman lewat 15 menitan dari jam 11, tapi udah rame aja. Buat masuk ke theme parknya, kalian tinggal scan QR code yang ada di tiket. Nah, kalau kita kemarin udah download aplikasi mereka, namanya Genting Skyworlds App, dan tiket kita langsung nge-link di aplikasinya teman-teman. Nah, di aplikasinya ini juga ada semua info tentang theme parknya. Ada info jam buka, peta tempat dan wahananya detail-detail gitu. Dan yang paling menarik, dia ada virtual queue nih, atau disingkat jadi VQ. Jadi VQ ini tuh sarana buat kita ngantri virtual gitu. Misalkan kita mau naik satu wahana yang rame, kita bisa ngantri pakai VQ ini tanpa harus ada di situ teman-teman. Jadi ntar kalian tinggal pilih aja mau jam berapa naik wahananya. Terus di jam itu tinggal datang aja dan nggak perlu ngantri panjang dengan orang-orang yang nggak pakai VQ. Tapi kelemahannya mesti datang on time ya teman-teman. Kalau kalian telat berarti bookingan kalian juga hangus. Kalau kita karena nggak kebagian slot VQ-nya juga dan lebih mau santai-santai aja main di sini, jadi kita let it flow aja deh. Nah, wahana pertama yang mau kita cobain namanya Samba Gliders nih teman-teman. Sebelumnya kita disuruh masukin semua barang-barang kita ke loker dulu. Dan lokernya tuh sistemnya sewa per jam gitu. Nah, karena kita nggak boleh bawa apapun selama naik wahana, jadi kita nggak bisa tunjukin nih. Tapi lebih baik gitu ya, jadi kita nggak spoiler serunya kayak apa. Biar kalian cobain sendiri pas main kesini ya. Intinya wahana yang tadi tuh kayak roller coaster gitu, tapi rasanya lebih terbuka karena kakinya ngegantung-gantung gitu teman-teman. Nah, tadi kalian lihat antriannya lumayan kan ya pas naik Samba Gliders. Tapi ternyata ngantrinya tuh nggak lama loh, cepet banget. Jadi buat kita nggak males ngantri gitu kalau pas mau main. Tapi kita tetap saranin buat kalian yang mau kesini datangnya dari pas buka aja ya, jam 11-an gitu. Biar nggak rugi, jadi bisa main seharian dan cobain semua wahananya.
Selanjutnya kita ada nyobain boat tour nih. Lokasinya di bagian Epic. Nama wahananya Voyage to Moon Heaven. Waktu di situ kita lihat belum pada ngantri nih, jadi kita langsung masuk aja. Kakaknya di depan bilang katanya bakal basah dikit lah gitu. Jadi kita pikir paling ntar ditembak-tembak air dikit ya. Ternyata basah kuyup kita. Saking kagetnya sampai videonya tuh nggak jelas ya teman-teman tadi. Soalnya kita tuh nggak nyangka banget ternyata botnya tuh naik terus meluncur ke bawah. Jadi bikin cipratan airnya tuh gede banget. Satu kapal ketawa semua karena saking nggak nyangkanya jadi basah kuyup nih kita. Kocak sih waktu naik ini. Cuman bisa pasrah karena udah terlanjur basah semua. Tapi kita tetap rekomen ya buat cobain karena walaupun simple gitu, tapi kita tetap fun karena nggak tahu kapan lagi kita bakal kesiram air. Dan anak-anak juga pasti seneng nih main ini. Nah, tips buat kalian yang nyobain wahana boat tour ini, mending terakhir-terakhir aja ya. Jadi basah-basahnya tuh nggak di awal, tapi pas udah mau pulang aja. Oh ya, buat yang belum tahu, jadi theme park ini tuh dulunya udah ada dari tahun 1965 gitu. Pas pertama kali Genting Highlands dibuka juga. Nah, terus sekitar di tahun 2016 sempat tutup dan direnovasi, dan baru setelah COVID reda di tahun 2002 buka lagi dengan nama yang baru, Genting Skyworlds. Jadi kita excited banget nih akhirnya bisa main lagi di outdoor theme parknya Genting. Tadinya theme park ini udah mau kerjasama sama Fox teman-teman. Makanya kalau kalian sadar, tema-tema wahananya tuh film-film keluaran Fox Movies. Kayak Rio dan Ice Age. Tapi karena ada masalah gitu, jadi mereka nggak jadi kerjasama dan namanya diubah jadi Genting Skyworlds deh. Nah, salah satu tema yang paling ikonik di sini tuh Ice Age teman-teman. Makanya banyak yang foto-foto juga nih di sini. Dan wahananya cukup rame-rame semua. Pada banyak yang ngantri loh. Selain banyak permainan untuk orang dewasa, di Ice Age ini juga ada satu komplek wahana bermain gitu khusus untuk anak-anak kecil nih. Tapi wahana tuh ada ketentuan minimum umur ya dan tinggi, jadi setiap wahananya mesti dicek dulu. Jadi sebelum kalian ikutan ngantri, lebih baik ngecek bisa atau enggak nih anak-anaknya main di wahana yang ini tuh. Nah, wahana pertama yang kita cobain di Ice Age ini namanya Sis Rock and Slide. Jadi itu kalau di Dufan kayak kora-kora gitu, tapi ini bukan naik turun, ini lebih di ayun-ayun sambil belok-belok gitu. Dari slow lama-lama jadi kenceng gitu. Seru juga nih main ini, dan ini tuh family friendly, jadi bisa bareng-bareng keluarga deh mainnya. Abis selesai main, karena udah mulai siang juga nih, jadi kita udah mulai lapar. Kita mampir ke cafe yang ada di dalam Ice Age juga, namanya Bugs Cafe. Di sini disediain makanan Chinese food gitu. Nah, kita tinggal pesen aja sama staffnya, terus langsung dimasak. Jadi fresh banget makanannya. Kali ini kita nyobain makan fishbowl soup, bakso ikan pakai kue tiaw gitu. Bisa pilih pakai mie juga. Mirip-mirip makanan di Singapura gitu teman-teman. Harganya Rp24 seporsinya. Dan ini tuh banyak banget loh isinya. Kalau buat yang biasa makannya dikit sih, satu porsi bisa buat berdua nih. Oh ya, pembayarannya semua udah cashless, tapi ternyata bisa pakai kartu kredit teman-teman. Jadi kita nggak pakai kartu biru yang kita isi tadi pagi ya. Nah, perut udah keisi, sekarang kita lanjut jalan lagi. Kita kali ini masuk ke tema Andromeda. Temanya kayak robot-robot futuristik gitu ya teman-teman, dan banyak wahana-wahana ekstrim nih di sini. Karena kita baru banget selesai makan, jadi kita nggak cobain yang ekstrim-ekstrim gini. Karena bakal diputer-puter gitu, nanti isi perutnya keluar semua lagi. Tips buat kalian, boleh nih langsung main yang ekstrim-ekstrim dulu sebelum makan, daripada ntar ke-skip nggak bisa coba deh. Oh ya, seperti yang kita bilang di awal, karena ini masih soft opening, jadi tiketnya juga masih dapat diskon, tapi konsekuensinya juga masih ada beberapa wahana dan tempat yang masih ditutup nih teman-teman.
Jadi kita nggak bisa bener-bener cobain semuanya. Kayak yang wahana Space Shot tadi itu di close, terus tadi juga di Ice Age ada roller coaster. Itu udah ngantri panjang banget dan lumayan lama nunggunya. Ternyata ada technical issue, jadi nggak bisa naik. Semua orang keluar lagi deh. Jadi makanya tiket di diskon juga biar kita memaklumi hal-hal kayak gini ya. Karena ini juga masih baru theme parknya. Tapi ini cuma bagian kecil yang kurang dari tempat ini. Sebagian besar wahananya udah aktif dan selain untuk main, di sini juga banyak spot buat foto-foto cantik loh. Dan di sini juga bisa meet and greet dengan karakter dari film Ice Age. Buat penggemar Ice Age, kalian bisa ikut nonton live show-nya sesuai jadwal. Dan abis itu bisa foto bareng karakternya langsung. Nah, selanjutnya kita ada juga mampir ke bagian Robot Rivet Town. Di sini isi wahananya nggak banyak, cuman ada satu wahana yang cukup rame di sini. Nggak tahu ini namanya apa, tapi kita disuruh duduk sambil diputer-puter gitu. Lagi-lagi puter-puter ya. Kita jadi nggak berani coba deh, padahal kelihatannya seru juga nih. Terus di deket situ ada satu area juga yang colorful banget. Banyak permainan-permainan simple, macam di night market gitu. Kalian mesti beli tokennya buat main ini ya. Hadiahnya banyak, boneka lucu-lucu di sini. Nah, terus yang super recommended banget kita cobain main di Independence Day. Nah, kita itu udah sering lihat rekomendasi orang buat main ini di Skyworlds. Ini tuh 4D experience, teman-teman. Jadi pasti keren banget nih. Awalnya ada kayak cerita-cerita gitu, dan pas udah mulai masuk ke inti permainannya, kita juga nggak boleh rekam, even pakai HP juga nggak boleh loh. Dan nggak seru juga ya kalau kita tunjukin di video ini. Jadi kalian harus banget nyobain sendiri wahana ini kalau kesini ya. Wahananya tuh nggak serem, intinya kalian seperti nonton sambil terbang gitu. Rasanya super real, nyata banget. Pokoknya ini tuh seru banget dan kita rekomen banget buat kalian coba. Abis itu kita jalan-jalan lagi dan gak jauh dari situ ada Night at the Museum. Kita dulu suka banget nih nonton filmnya, kocak banget soalnya. Jadi kita coba masuk ke dalam. Nah, settingannya mirip kayak museum beneran teman-teman. Ada barang-barang dan karakter-karakter yang ada di movie juga. Kita kirain awalnya cuma sekedar display barang-barangnya doang loh. Ternyata pas kita ikutin terus sampai ke dalam, ada wahana juga teman-teman di dalamnya. Jadi kita ikutan main deh. Wahana yang ini cukup seru juga. Kita mesti tembak-tembakin musuh gitu. Terus ntar ada skornya siapa yang lebih tinggi. Oh ya, di dekat Night at the Museum juga ada Italian restoran. Sayangnya kita udah kekenyangan dari makan di Bugs Cafe tadi, jadi kita nggak masuk dan nyobain ke dalam ya. Terus ada layar gede gitu sama air mancur, kayaknya sih bakal ada water show gitu. Cuma sampai tempatnya tutup, kita nggak ada lihat ada show loh. Jadi mungkin pas kita datang masih close ya. Nah, habis itu karena udah mau jam 6 sore, theme parknya udah mau tutup juga. Jadi, kita akhirnya jalan keluar nih, teman-teman. Bener-bener nggak berasa, udah 7 jaman loh kita ada di dalam theme park ini. Dan kita tuh berasa fun banget abisin waktu di sini seharian. Ini aja ada beberapa wahana yang kita nggak mainin. Coba kalau mainin semuanya, mungkin nggak keburu juga ya 7 jam. Nah, on the way keluar, kita ada lewatin lampu LED begini nih, teman-teman. Keren banget ya. Kita lihat banyak yang foto-foto nih di sini. Kalian kalau kesini jangan lupa foto juga ya. Terus juga ada lihat area Eagle Mountain nih, teman-teman. Wahananya belum dibuka, tapi di sekelilingnya tuh keren banget. Kayak American Cowboy Inspired Town gitu. Kita berasanya kayak vintage gimana gitu. Nah, sebelum keluar kita foto-foto dulu di daerah sini. Nah, jalan keluarnya tuh sama seperti jalan masuk ya teman-teman. Jadi tinggal ikutin aja petunjuk arahnya. Dan yang terakhir di dalam Mall Sky Avenue itu ada indoor theme park ya teman-teman.
Jadi kalau kalian belum puas main seharian di outdoor theme parknya, kalian bisa lanjut main di indoornya nih. Karena ini buka sampai malam dan wahananya juga nggak kalah seru, cuma size-nya lebih mini aja. Nah, jadi segitu dulu review kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para hunter semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya. Dan juga subscribe ke channel kita supaya bisa ikutin terus perjalanan kita. Terima kasih semua sudah menonton. Bye Hunters!